Halo guys, perkenalkan nama saya Wendy Handoko dari jurusan akuntansi angkatan 2020 dari Universitas Bakri. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada pada di Excel. Basic-basic terhadap Microsoft Excel. Oke, jadi sebelum mengenal fitur-fitur dan formula tersebut, kita harus mengetahui dulu nih, ini apa sih ini, ke bawahnya ini apa namanya, ke samping ini namanya apa. Kalau ini namanya adalah kolom, dan ini adalah namanya baris. Kalau untuk satu ini namanya disebut sel. Dan untuk menyebut sel ini kita bisa baca ini B3. Selanjutnya kita masuk ke fitur. Itu ada fitur autofill. Kita nulis angka misalkan 1 terus 2 bawahnya. Kita tinggal blok seret sampai misalkan contoh sampai 20. Nah, itu otomatis. Nggak usah capek-capek ketik satu-satu. Selain angka, kita juga bisa mengetik tanggal, misalkan tanggal 1 Januari. Januari seret sampai 20 Januari. Selain angka dan tanggal, kita juga bisa pakai jam, misalkan 07 PM ya. Seret misalkan sampai jam 10 PM. Nah, ini otomatis. Oke, selanjutnya adalah fitur custom list, di mana kita mencarinya di file, option, terus cari yang advance, scroll, cari yang custom list. General, edit custom list. Ini kan otomatis di sana ada Sunday, Monday untuk hari, singkatan, dan ada yang lengkap. Nah, kita bikin list baru. List apa contohnya? Contohnya adalah meja. Selanjutnya ada jeans. Ada t-shirt misalkan. T-shirt. Klik OK. Nanti langsung otomatis coba kita ketik. Meja. Nah, ini dia otomatis keisi. Jadi apa? Mekanismenya hampir sama kayak autofill. Kalau autofill itu kan angka ya. Misalnya kita ketik angka 1, jadi kita coba 1, bawahnya 2. Jadi itu ngikutin jadi +1 ke bawahnya. Sedangkan kalau misalkan custom itu kita ubah sendiri. Jadi kita atur setelah kemeja autofill-nya jeans, setelah jeans autofill-nya t-shirt, setelah t-shirt autofill-nya shirt, itu sampai yang kita mau. Kayak misalkan sampai sini dah. Oke. Itu untuk fitur custom list-nya. Selanjutnya ada fitur komen. Jadi untuk cara komen itu kita pilih sel yang mau dikomen. Setelah itu contoh jam 10 AM. Klik kanan, setelah klik kanan insert komen. Misalkan ini tertulis siapa yang menulis komen tersebut. Kita tulis hadiri Zoom untuk kelas online. Nah, nanti jadi tertera ada warna merahnya gini. Ada tulisan komen dari Wendy Handoko. Hadiri Zoom untuk kelas online.
Selanjutnya ada fitur hide dan unhide pada Excel ya. Soal ini kita nggak perlu nih. Kita klik kanan pada kolomnya. Kita klik hide. Nah, tenang aja itu nggak bakal hilang, bisa kita balikin lagi. Caranya kita blok dari D sampai F. Kita klik kanan lagi, kita klik unhide. Dan itu bisa berlaku di baris maupun kolom. Tadi kan kolom, kita coba baris ya. Nah, misalkan ini mau dihilangin, yang ada komen tadi. Klik kanan, kita klik hide. Kita munculin lagi, kita blok 4 sampai 6. Klik unhide. Sudah terjadi. Beralih ke fitur selanjutnya, yaitu adalah fitur skip blank. Jadi di mana kita langsung contohkan ya. Misalkan kita ada suatu data, kita input 10.000, 1.000 ya maksudnya. Itu 50.000, 500.000, anggaplah 500.000. Itu 70.000, 25.000, 90.000, 3.000. Nah, aja dari sini kita kosong. Contohnya 104.000. Ini 35.000. Nah, selanjutnya kita klik copy. Kita select dulu range-nya. Jadi dari I2 sampai 7, klik kanan, klik copy. Setelah itu kita blok semuanya. Setelah itu kita klik paste spesial. Nah, ini kita tulis yang skip blanks. Oke. Nah, jadi yang tercopy hanya yang bagian yang ada ininya aja, datanya. Yang tidak ada data yang nggak tercopy. Fitur selanjutnya adalah fitur transpose. Kita ketik dulu datanya 10. Nah, jadi caranya adalah fitur transpose itu bagian dari paste spesial. Jadi kita copy dulu range yang mau di copy. Kita klik sel yang tersedia. Setelah itu klik kanan, paste spesial, checklist transpose. Oke. Nah, ini dia. Jadi urutannya yang tadinya dari atas ke bawah jadi dari kiri ke kanan. Urutannya dari kolom menjadi baris. Cara baliknya gimana? Dan kita juga bisa sebaliknya, copy dari urutan kiri kanan gini, copy. Kita klik sini, paste spesial, transpose. Jadi lah. Fitur selanjutnya adalah fitur merge and center, di mana kita blok suatu range ya kan. Setelah itu kita klik Alt H M C, itu untuk shortcutnya. Dan untuk klikannya kita bisa di sini nih, ini ada merge and center. Nah, ini pasti fungsinya ini. Jadi kita contohin ya, misalnya kita tulis kasur itu rusak. Ini kan otomatis juga ya. Kan kalau di sini tulis lagi kasur itu rusak, jadi kepotong gitu. Nah, itu fungsinya ini adalah merge and center lah begini. Jadi kita gabungin dua sel menjadi satu, dua atau lebih sel. Nah, di sini kita ketik otomatis begini. Dan kita nggak bisa nggak hanya itu, kita juga bisa nyelek sampai 3 atau 4 sel sekaligus. Klik shortcutnya adalah A, Alt, H, M, C. Nah,
ketik lagi. Rusak. Itu. Selanjutnya adalah fitur apa namanya, text to column. Jadi kita ketik dulu satu data. Tadi kita one ujung Yuncao. Terus Roger nah kita blok itu, kita klik data, kita klik text to column dan next saja. Ini sebentar. Oke, kita ulang ya. Kita blok yang tadi, range, kita klik text to column, limited. Nah ini delimiter saya koma and space. Nah ini ada 3 kata ya, jadi terpisah gitu. Kita ubah. Nah ini kita next dan kita finish. Nah ini terpisah kan. Nah, kita ulang ya biar jadi 2 kata aja. Jadi kita nggak usah kasih spasi. Jadi ini terpisah. Kita seleksi range-nya. Kita klik data, text to column, delimited, comma and space, next, finish. Selanjutnya adalah flash fill. Di sini ada bagian data juga. Jadi kita ketik AAA. Saya akan jelaskan ya selanjutnya. Line 1. Harus buat data dulu, misalkan apa lagi. Belakangnya contohnya angka. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal ketik AAA, enter, lalu kita data, klik flash fill, langsung. Jika sama 878, klik flash fill, langsung jadi. Sesuai namanya flash fill. Jangan sesuai dengan urutan ini. Ini juga bisa flash fill. Tadi itu mengikuti pattern aja, kita klik KMZ, klik flash fill. Nah, dia otomatis. Selanjutnya kita kecilin dengan cara autofit. Cara autofit ini adalah membuat satu kolom tuh jadi sesuai. Ukurannya jadi enggak boros gitu. Nah, kayak gini. Cara biar gampang kita ulang ya. Biar
langsung gitu ya. Blok. Klik. Nah, gitu deh. Oke, selanjutnya adalah memindahkan suatu ini ya. Sekarang kita mau pindahin ini ke sini. Cara gampangnya bisa digeser begini atau bisa juga di copy, kita paste. Itu kita hapus ininya. Klik kanan, blok klik kanan, clear content. Nah, untuk menghapus kosong ini kita klik delete. Nah, udah jadi selesai. Oke. Jadi yang dari tadi saya jelasin itu adalah fitur-fitur yang ada di range. Nah, ini cara menamainya adalah kita klik kanan, klik rename range. Selanjutnya kita akan langsung pelajari di mana. Rumus-rumus atau formula. BRB. Jika saya membuat soalnya itu kelamaan, jadi saya pause di sini dulu. Oke, ini soal datanya udah saya buat, jadi kita mulai aja untuk formula-formulanya. Pertama adalah formula count. Count ini untuk menghitung berapa sih yang termasuk angka. Blok di sini. Nah, ini terdeteksi langsung 3 yang termasuk angka. Dan kalau untuk menghitung semuanya itu adalah counta ya. Counta ini contohnya. Blok tutup kurung, kalau enter bisa langsung sih otomatis. Jadi ini untuk menghitung semua yang ada. Kalau untuk counta, kalau count sendiri spesifik untuk angka. Selanjutnya adalah sum. Sum itu untuk menjumlahkan. Sama dengan kita kurung blok enter. Oke, if ini adalah suatu formula yang untuk jika ini maka hasilnya itu. Nah, contohkan langsung ya, if logical test. Nah, logical testnya adalah jika ini lebih besar. Kita anggap lagi bikin rapot lah, dia lebih besar daripada 75, maka lolos pass. Ini jika 75 itu apa? Dan ini pass. Nah, untuk abjad gitu kita harus pakai tanda tutup kurung ini. Itu koma. Jika tidak, maka apa? Fail. Nah, selanjutnya adalah false. Kurung atau langsung enter juga bisa. Enter. Khusus function. Mulai salah nih, cek ulang ya. Lanjut. Jadi tidak perlu pakai nolnya, jadi langsung begini aja. Tanda jadi syarat bawah menggunakan autofill yang seperti tadi. Nah, ini udah ketahuan. Jika dia nilainya di atas 75 maka dia lolos. Jika tidak di atas 75 maka gagal. Lanjutlah the average. Dengan average block range-nya. Nah, ini kelihatan. Count if. Apa sih fungsinya count if? Kalau untuk menghitung apa yang kita ingin hitung, misalnya ini kita blok range-nya ya kan. Kalau itu koma kriterianya, misalnya kita menghitung apa aja sih yang termasuk numeron, ada berapa. Untuk rumus bisa diketik, untuk abjad itu pakai tanda petik. Atau langsung enter bisa. Nah, ini karena coba kita ulang ya. Sebentar. Oke, misalnya kita mau cari ini, kita hapus dah. Soalnya untuk fungsi count if sendiri, itu mencari yang kayak sama numeron kayak misalnya. Nah, ini kelihatan ya kan.
Jadi untuk mencari yang namanya numeron itu dalam range ini ada berapa numeron get, dan itu ada 3. Nah, selanjutnya ada sum if. Sum if adalah jumlahkan jika. Nah, itu kita coba ya. Biar sama kayak setelah. If klik range-nya, klik lanjut, koma, kriterianya masukin, kriterianya apa, klik koma lagi, sum range. Nah, jadi kan, jadi itu dihitung numeron get dijumlahin. Selanjutnya ada VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini untuk mencari jadi untuk VLOOKUP ini adalah untuk mencari sesuatu yang spesifik ya. Misalkan kita mau cari ini ya, gaji dari ID si 777. Dengan VLOOKUP. Ya, dan untuk VLOOKUP ini adalah untuk suatu data yang vertikal aja ke bawahnya. Untuk horizontal, nah itu kita pakai HLOOKUP. Let lookup value. Value-nya adalah ID yang mau dicari, itu ini. Itu kita koma, tabel array itu yang ini. Setelah itu koma. Nah, salary yang kita mau cari adalah salary, berarti yang kolom berapa? Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, di kolom 4. Setelah itu kita pakai, kalau VLOOKUP itu pakai false. Kita ketik koma false. Jadi, dan ini langsung ketemu. Ini tinggal diganti kalau udah buat format. Yang kita mau cari. Nah, dia langsung otomatis. Yang selanjutnya adalah mencari data terkecil dan data terbesar. Max. Caranya adalah kita ketik max. Itu pilih range-nya. Enter. Ini terbukti bahwa yang paling besar adalah 969. Itu minimum, sama, kurang lebih sama. Min. Range-nya. Terkecil 101. Selanjutnya adalah produk. Nah, untuk rumus adalah produk. Array 1. Itu kuantitinya array 1, array 2 adalah price. Nah, udah jadi total dari produk semuanya adalah 53.000. Kurang lebih seperti itu. Basic Excel. Saya Windy Anoko, sekian dan terima kasih.